Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Ketik Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Kita telah tiba di pelajaran hari Rabu, pelajaran yang ke-11 dengan judul Apa yang Tuhan Tuntut. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, sebagaimana biasanya, kita mengundang kuasa Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada hari ini kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-11, tepatnya pada hari Rabu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat memahaminya, serta firman-Mu ini akan menuntun iman percaya kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sahabat kita mengatakan, sangat banyak dari tulisan para nabi berisi ajakan kepada kesetiaan. Dan bukan hanya sekedar kesetiaan secara umum, tetapi secara khusus. Kesetiaan terhadap bagian mereka dalam perjanjian itu, yang diteguhkan secara sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah apa yang Kitab Ulangan gambarkan. Peneguhan perjanjian antara Allah dan Israel. Setelah 40 tahun berkeliling, sekarang Tuhan akan memenuhi atau mulai memenuhi lebih banyak lagi janji-janji dari perjanjiannya, yaitu bagiannya dari perjanjian itu. Jadi Musa menasihatkan mereka untuk memenuhi bagian mereka juga. Sungguh, kebanyakan dari tulisan-tulisan nabi-nabi pada dasarnya sama. Ajakan kepada umat itu untuk memenuhi akan bagian mereka dalam perjanjian. Pelajaran Sekolah Sahabat kita menyajikan untuk kita baca Mika 6 ayat 1-8. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada bangsa itu dalam ayat-ayat itu, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan Kitab Ulangan. Para ahli Alkitab telah melihat di dalam ayat-ayat di Kitab Mika apa yang dikenal sebagai sebuah tuntutan perjanjian, di mana Tuhan menggugat atau mengangkat sebuah kasus melawan umatnya oleh karena pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam kasus ini, Mika mengatakan bahwa Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya. Mika 6 ayat 2. Di mana kata pengaduan dalam kurung rif bisa berarti sebuah perselisihan hukum. Artinya di sini Tuhan sedang membawa sebuah kasus hukum melawan mereka, satu gambaran yang mengimplementasikan aspek hukum selain dari aspek hubungan dari perjanjian. Hal ini seharusnya tidak mengherankan, karena bagaimanapun juga pusat dari perjanjian itu adalah hukum. Perhatikan juga bagaimana Mika meminjam secara langsung bahasa dari Kitab Ulangan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditentukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Namun, gantinya mengutip langsung, Mika memodifikasi ayat itu dengan menggantikan huruf-huruf dari hukum dan Kitab Ulangan dengan roh dari hukum itu, yaitu berlaku adil dan penuh kemurahan. Apa yang sepertinya sedang terjadi di sini adalah bahwa apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan, contohnya persembahan-persembahan binatang, yaitu ribuan domba jantan, bukan itu yang merupakan inti hubungan perjanjian antara orang Israel dengan Allah.
apapun yang baik dari segala penampilan luar, dari keagamaan dan kesalehan ini, jika sebagai contoh mereka menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Mika 2:2. Bangsa Israel seharusnya menjadi satu terang kepada dunia, di mana sehubungan dengan ini, bangsa-bangsa di sekitar akan berkata dengan penuh keheranan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 6. Jadi, mereka harus bertindak dengan kebijaksanaan dan akal budi, yang termasuk di dalamnya bagaimana memperlakukan orang dengan adil dan berkemurahan. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari ini menekankan bagaimana pentingnya perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel dalam konteks hukum. Intinya adalah hukum. Sehingga Tuhan menuntut ada 3 hal dari bangsa Israel, sebagaimana kitab Ulangan dan juga Mika mengatakan. Yang pertama adalah supaya mereka memiliki kasih kepada Allah. Lalu yang kedua, supaya mereka memiliki keadilan. Dan yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati menghadap Allah, terhadap Allah. Ketiga poin ini harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tuntutan itu juga diberikan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Keturunan Abraham yang dilahirkan di dalam iman. Kiranya kita memiliki kasih. Lalu kita harus memiliki keadilan. Demikian kita harus hidup dalam merendahkan hati kita di hadapan Allah. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga pelajaran ini akan menuntun iman kerohanian kami untuk lebih setia bagi Tuhan, serta kami berpengharapan menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.